Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devita Dwi Lisanda akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran berbasis ICT. Secara umum, media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan suatu informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Media pembelajaran merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran, yang artinya media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Beberapa contoh media pembelajaran termasuk media tradisional, yaitu ada papan tulis, ada lembar peraga, dan juga ada pendidik atau yang biasa disebut dengan guru. Sedangkan media pembelajaran baru berbasis ICT yaitu ada komputer, ada video interaktif, internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada media visual. Pengertian dari media visual ini yaitu media yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca. Misalnya gambar, foto, grafik, poster, dan lain-lain. Yang kedua ada media audial. Pengertian dari media ini yaitu media yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat didengar. Misalnya radio, recorder, player MP3, dan lain-lain. Yang ketiga ada projectile media. Media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang tidak bergerak. Misalnya slide PowerPoint. Yang terakhir, yang keempat, ada project motion media. Media yang memerlukan proyektor untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar atau tulisan yang dapat bergerak. Di sini contohnya ada video, komputer, dan lain sejenisnya. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah contoh-contoh media pembelajaran berbasis ICT. Nah, ICT atau TIK ini mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Nah, yang termasuk teknologi ini adalah yang pertama yaitu teknologi komputer. Nah, jadi baik perangkat keras maupun perangkat lunak pendukungnya. Nah, di dalamnya termasuk prosesor, media penyimpanan data atau informasi, alat perekam, alat input, dan juga alat output dari komputer tersebut. Nah, media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut juga dengan pembelajaran berbantuan komputer ini merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan juga mampu meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Nah, penggunaan komputer ini sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Untuk program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer, jadi terdiri dari gabungan hampir dari seluruh media, contohnya seperti teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan juga animasi. Jadi, seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Nah, adapun salah satu keunggulan dari media komputer ini yaitu kemampuannya untuk memfasilitasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar atau konten yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teknologi multimedia. Nah, media pembelajaran yang termasuk dari teknologi multimedia ini adalah 1. Kamera digital, 2. Kamera video, ketiga player suara, selanjutnya player video, dan juga lainnya. Nah, multimedia ini biasanya diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri dari lebih satu media, gitu.
Untuk multimedia ini dapat diartikan juga sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, atau grafis dalam resolusi yang tinggi. Nah, program multimedia ini secara umum dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu hiburan, pendidikan, referensi, dan juga bisnis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi telekomunikasi. Nah, yang termasuk dari media telekomunikasi ini adalah telepon seluler dan juga faksimil. Nah, teknologi komunikasi ini sekarang sudah berkembang semakin pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler saja ataupun faksimil saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan juga sosial media lainnya. Nah, juga namun seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi ini dituntut agar mampu untuk memberikan manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi jaringan komputer. Nah, teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LIN, internet, WiFi, dan lainnya. Nah, selain itu, teknologi jaringan komputer ini terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, dan juga aplikasi basis data yang lain-lainnya. Nah, salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi untuk jaringan komputer ini, contohnya seperti pengembangan dari edukasi net atau yang berbasis internet. Nah, EducasiNet ini merupakan portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar, fasilitas komunikasi, dan interaksi antar komunitas pendidikan. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media ICT dalam pembelajaran. Media berbasis ICT yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan juga penyampaian pelajaran. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran ICT juga dapat membantu meningkatkan pemahaman, menyajikan data yang menarik dan terpercaya, memudahkan pengolahan dan penafsiran data, serta memudahkan informasi yang akurat. ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, diantaranya meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, mengurangi biaya pendidikan. Selanjutnya, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Dan yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan ICT skills yang diperlukan siswa ketika bekerja dan juga dalam kehidupan nanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis ICT. Oke. Yang pertama, kelebihan dari pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, melalui ICT, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat dari para murid. Yang kedua, melalui ICT, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Yang ketiga, melalui ICT, para pengajar dapat membuat kelas interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan, yang dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Dan kekurangan dari pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dan dari alat tersebut. Yang kedua, terlalu mahal untuk dimiliki. Yang ketiga, kesulitan untuk para pengajar
yang mempunyai pengalaman minim untuk mengoperasikan alat tersebut. Yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan teknologi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, kamera video, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa software dan kegunaannya. Yang pertama, Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual maupun gambar. Yang kedua, Microsoft PowerPoint dapat digunakan untuk membuat slide presentasi. Yang ketiga, Microsoft Excel dapat digunakan untuk membuat media berupa grafik. Yang keempat, software untuk menggambar seperti yang ada di Microsoft Paint dan CorelDRAW. Yang kelima, software pengolah video seperti yang ada di Microsoft Movie Maker. Yang keenam, software pengolah suara seperti yang ada di Sound Recorder. Yang ketujuh, software untuk membuat animasi flash seperti yang ada di Micromedia Flash. Yang kedelapan, bahasa pemrograman seperti yang ada di Pascal dan lain-lain. Yang kesembilan, software aplikasi. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.